kalau bisa punya uang mungkin ya, kalau udah punya uang pengennya beliin apapun lah yang aku mau, beliin ini beliin itu, mama nggak usah kerja lah dan segala macem gitu. Halo semuanya, sebelumnya kenalin, nama aku Sarah Takia. Aku lahir di Jakarta tanggal 16 Desember tahun 2000, tapi sebenarnya kalau untuk besarnya, untuk tumbuhnya itu aku sebenarnya lebih banyak menghabiskan waktu masa kecil aku di Sumatera, Aceh, dan Medan gitu. Terus sekarang umur aku udah 21 tahun, dan sekarang lagi menempuh studi di Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran. Oke, mungkin kalau ngomongin keseharian, anak kecil apalagi sih yang dilakukan gitu kan, selain main sana-sini gitu. Jadi kalau misalnya emang di Aceh, itu aku kan tinggalnya di tempat yang emang satu komplek tuh isinya banyak banget anak-anak gitu. Jadi apa ya, bisa kayak dari bangun pagi itu cuma makan, terus udah keluar main sama teman-teman, terus abis itu mainnya tuh bisa sampai sampai mau maghrib lah, sampai mau maghrib. Terus nanti paling siang tuh pulang cuman buat makan, mandi lagi, terus main lagi, udah kayak gitu aja. Atau enggak paling kalaupun akunya nggak pulang, mamaku yang nyamperin gitu loh sambil bawa makanan, terus nanti sambil makan tuh disuapin, anak-anaknya tuh disuapin gitu. Terus pas pindah di Medan pun itu tuh akhirnya kan kalau misalnya di Aceh tuh kayak cuma komplek aja gitu kan ya, yang penting main sama teman-teman yang banyak gitu. Terus pas pindah ke Medan itu tuh wahananya jadi lebih banyak gitu, komplek tapi banyak banget pohon besar yang bisa dimanjat, yang bisa ya gitulah, kayak gelantungan-gelantungan, jadi ceritanya jadi apa gitu. Jadi pas jadi Medan emang agak lebih lebih ekstrim lah mainnya. Cuman ya itu, kalau ngomongin kegiatan masa kecil, nggak akan jauh-jauh buat dihabisin buat main gitu. Kalau ngomongin cita-cita ya, kayaknya kalau cita-cita itu, ini cita-cita yang mainstream, cita-cita yang wah sejuta umat kalau anak masih kecil itu kayak udah banyak banget lah, mungkin lebih dari 50% anak kecil punya cita-cita yang sama kayak yang aku punya. Jadi aku dulu punya cita-cita pengen jadi guru. Nah, kenapa aku pengen jadi guru gitu? Karena mamaku tuh guru. Jadi dulu tuh pas di Aceh, mama tuh sering banget ngajar di sekolah pertanian Aceh, di sekolah SMA buat ngajarin matematika gitu. Dan karena akunya juga kayak pulang sekolah udah cepet, terus gak tahu mau ngapain. Nah, itu tuh sering banget dibawa sama mama ke tempat ngajar. Terus kayak seru aja gitu ngelihatnya, interaksi antara mama sama murid-muridnya gitu. Kayak tanya jawab, ini apa gitu, terus muridnya nyaut. Terus habis itu kayak meriksa tugas, terus dicoret-coret, diparaf gitu. Sampai apa ya, dulu mungkin pas kecil juga itu kan pakai kapur gitu kan ngajarnya. Terus itu tuh seru banget buat bisa nyoret-nyoret di papan tulis pakai kapur gitu. Jadi ya mungkin kalau ngomongin anak kecil ya, pasti sebagian besar anak kecil itu dia akhirnya pengen jadi apa, tingkah lakunya kayak apa, itu tuh nggak akan jauh-jauh dengan kegiatan yang udah dilakukan sama orang tuanya waktu dia kecil gitu. Jadi ya mungkin karena mamaku juga guru, jadi secara nggak sadar aku pengen meniru gitu. Itu sih paling buat cita-cita aku. Momen masa kecil, sebenarnya kalau misalnya ngomongin momen masa kecil yang paling membekas ya, berarti kan bisa baik atau bisa buruk gitu. Sebenarnya lebih ke nggak pengalaman baik ya kalau misalnya waktu kecil. Jadi emang waktu itu kejadiannya adalah, jadi ayah aku meninggal meninggal di masa waktu aku tuh masih umur sekitar 8 atau 9 tahun gitu. Jadi emang dan meninggalkan banyak apa ya, meninggalkan aku dengan umur yang masih kecil, adik-adik juga masih kecil, terus sempat ada pertikaian juga sama mama di umur yang kecil itu, kayak aku nggak mau pindah ke Jakarta gitu, jadi emang dibawa ke Jakarta kan.
aku nggak mau pindah ke Jakarta, aku maunya di Aceh aja, aku mau di Aceh aja gitu. Jadi itu bener-bener apa ya, memori yang kalau misalnya minta dibawa ke waktu kecil tuh itu yang diingat tuh dibandingkan main sana, main sini gitu. Jadi dan itu tuh membekas sampai aku lulus SMP lah gitu. Jadi kalau misalnya ditanya nih, kalau misalnya ditanya pengalaman masa kecil apa yang sangat-sangat bekas, yaitu kehilangan ayah aku gitu. Ya, ini pasti ada banget sih. Pasti banyak banget, cuman satu hal yang paling berkesan yang bikin selalu nangis itu masalah perihal potong rambut gitu. Jadi kan kalau anak kecil tuh kalau misalnya rambutnya udah panjang itu kan seneng ya, kayak wah kita bisa main kepang-kepangan, kita bisa main princess-princessan gitu. Cuman mamaku tuh bilang kalau misalnya itu sebenarnya nggak telaten buat ngurus rambut anak, nggak yang sini duduk dikepangin dirapihin gitu, jadi mager gitu, jadi mendingan rambutnya tuh dipotong pendek aja. Jadi ya udah pas dibawa ke potong rambut, mamaku tuh bilang udah pendekin aja bang, tapi aku kan nggak tahu gitu loh. Terus bahkan mamaku tuh bilang kalau misalnya bisa ini rambutnya dimodelin bob kayak anak cowok ya modelin aja gitu. Jadi mamaku nggak perlu ribet buat apa ya, buat ngurusin, buat ngepangin atau apa segala macem gitu. Wah itu bener-bener nangisnya kayak masuk kamar banting pintu meraung-raung kayak wah kayak resahan kayaknya dunia tuh hancur karena rambut aku tuh terlalu pendek gitu, nggak mau keluar dari kamar. Cuman akhirnya aku tuh ya aja anak kecil mungkin ya, akhirnya oke, aku nggak apa-apa rambut aku segini gara-gara dipuji-puji sama temen aku, ih rambutnya bagus gitu. Terus kayak akhirnya keluar kamar main lagi gitu. Cuman itu hal yang selalu terulang gitu loh, nangis terus dipuji balik lagi gitu. Emang kayak akan haus akan pujian gitu ya anak kecil. Sebenarnya kalau misalnya waktu saat kecilnya nggak ada yang udah merasakan perasaan nyesel gitu sih, cuman baru ngerasa ada nyeselnya tuh waktu udah besar gitu. Jadi apa ya, perihal hubungan kakak adik gitu, ternyata apa yang aku lakukan dulu saat kecil itu berpengaruh ke mental adik aku sampai sekarang gitu. Jadi itu yang bikin nyesel sih, kayak kenapa ya aku dulu berlaku seperti ini. Jadi kayak kalau misalnya mau main sama adiknya tuh nggak boleh ikut gitu, jangan ikut kakak, ngeganggu aja sih. Karena kan kalau sebagai kakak, kalau adiknya ikut berarti kita nggak main gitu kan, kita malah harus ngejaga adiknya. Nanti kalau adiknya nangis, jatuh, luka, nanti yang disalahin kakaknya gitu. Jadi waktu kecil tuh sering banget nolak gitu loh, ada di rumah aja gitu, jangan ikut kakak main dan segala macem gitu. Dan ternyata penolakan yang aku lakukan ke adik aku itu berpengaruh sampai dia SD, sampai dia SMP gitu loh. Jadi apa ya, memori itu ternyata tetap membekas di dia dan akhirnya membentuk dia menjadi pribadi yang agak nyebelin lah menurut aku sekarang gitu. Jadi apa ya, oh ternyata apa yang aku tanam saat itu harus aku tuai sekarang. Jadi aku harus terima adik aku tuh kayak gini sekarang. Orang yang paling berjasa di hidup aku ya siapa lagi kalau bukan mama. Ya ampun, mama aku bakal nonton gak ya? Ya jadi kalau mama tuh sebenarnya agak agak strict ya dulu tuh, bukan agak tapi emang strict parah deng. Jadi bener-bener apa ya, dulu tuh selain aku main di masa kecil itu tuh banyak banget aku habisin juga dengan belajar gitu. Dan mamaku kan orangnya juga jago banget di matematika, jadi suka ngedrill soal yang banyak banget gitu loh matematika. Suka ngasih nih cara cepat perkalian 5, cara cepat perkalian 16 gitu-gitu lah, yang belakangnya 6, yang apa buku-bukunya Yohanes Surya yang kayak gitu tuh
wah itu tuh aku babat, terus aku kerjain hafalan, itu hafalan matematika umur sekian udah harus bisa, terus abis itu banyak banget lah. Terus apa ya, suka tertekan juga pas kecil tuh gitu, karena mama mungkin dulu ramen, cuman alhamdulillah sekarang mama tuh udah berbanding terbalik banget 180 derajat dari sebelumnya, jadi bener-bener kayak temen aja gitu. Jadi sekarang mungkin karena udah seiring berjalannya waktu, mama juga mungkin udah nggak punya pasangan, jadi ya sama siapa lagi kan beliau bisa cerita, berbagi perasaannya kalau nggak sama aku gitu. Kalau bisa punya uang mungkin ya, kalau udah punya uang pengennya beliin apapun lah yang aku mau, beliin ini beliin itu, mama nggak usah kerja dan segala macem gitu. Cuman kan sekarang aku belum punya, jadi punyanya masih kata terima kasih. Jadi mau ngucapin terima kasih banyak buat mama atas apa yang sudah beliau lakukan, dan apa ya semoga panjang umur dan sehat selalu gitu paling. Apa ya, pengen bilang gini, intinya dulu aku kan pengen banget cepet dewasa ya, pengen cepet banget dewasa, pengen cepet banget masih kecil TK pengen SD pengen SMP pengen SMA gitu. Terus sekarang udah kuliah, aku rasanya pengen balik lagi ke masa kecil aku, dimana aku belum mikirin banyak hal, belum rasanya pundak masih kosong lah, belum ada apa-apa gitu kan. Rasanya pengen bilang nikmati masa kecil kamu sebaik-baiknya. Terus apa ya, terima kasih juga mungkin sama diri aku sendiri yang ternyata sudah berhasil melewati gangguan di masa kecilnya sampai akhirnya bisa tumbuh sampai Sarah yang sekarang, yang seperti teman-teman kenal sekarang gitu. Oke, untuk pesannya, ini kan ngomongin Hari Anak, berarti ya tentang anak ya, gitu. Ya mungkin sekarang aku juga dikelilingi banyak anak kecil ya, banyak anak kecil yang mereka selama pertumbuhannya tuh annoying banget gitu. Kayak maksa minta main, maksa minta ini, maksa minta itu. Dan mungkin kita pas kecil pun se-annoying itu gitu kan. Jadi pengen kasih pesan ke pendengar semuanya. Kalau misalnya ada anak kecil di samping kalian yang sangat annoying gitu kan, itu cobalah buat lebih sabar gitu. Karena apa ya? Karena kita nggak tahu apa yang kita lakukan itu bakal membekas kayak apa sama dia gitu. Jadi kalau misalnya kita berbuat buruk, itu tuh kita nggak tahu perbuatan buruk kita tuh bakal tertanam di dia sampai dia umur sekian kah gitu. Jadi benar-benar lah pokoknya kalau sama anak kecil perlakukan sebaik mungkin, perlakukan sehalus mungkin. Ya mungkin kalau misalnya udah terlalu melunjak bisa dibilangin pelan-pelan gitu, dan terus untuk tetap di sekitar anak kecil tuh melakukan hal-hal baik, karena anak kecil itu dia selalu meniru apa yang ada di sekitar dia. Kalau misalnya kita sering mukul, ya pasti anaknya juga ngerasa itu perlakuan yang wajar yang boleh dilakukan, akhirnya dia juga biasa untuk memukul gitu. Kalau kita biasa berbuat baik, ramah sama anak kecil, ya ada harapan lah buat anak kecil ini bisa tumbuh dengan sebaik mungkin dan akhirnya mempunyai perilaku yang baik juga gitu. Karena aku paham dan aku yakin bahwa sebuah proses untuk menjadi sesuatu itu nggak sebentar, dan nggak sebentarnya itu ya udah dimulai dari kecil gitu. Dari kecil dia diperlakukan seperti apa, itulah hasil dia nanti besar gitu. Mungkin itu pesan buat dari aku untuk pendengar, dan aku mau mengucapkan selamat Hari Anak.